ada pertanyaan yang ditulis dalam bahasa Mandarin pakai huruf kanji, tetapi saya tidak perlu mengucapkan. Intinya pertanyaan itu adalah, untuk belajar bahasa Mandarin diperlukan waktu berapa lama untuk bisa berbicara dengan orang lain? Dan apakah ketika kecil saya pernah belajar bahasa Mandarin? Nah, ini jawabannya tidak boleh hanya satu. Jawabannya tergantung ini, tergantung ini, tergantung ini, tergantung ini, tergantung ini, banyak sekali. Jadi nggak bisa saya menjawab 2 tahun seperti jawaban yang diberikan kepada pembaca lain di bawah pertanyaan itu. Kan ada bilang 2 tahun. Saya tidak bisa mengatakan itu. Tergantung. Tergantung pertama begini, seberapa serius Anda ingin bisa berbahasa Mandarin. Seberapa serius Anda belajar bahasa Mandarin. Pertama. Kedua, apakah Anda punya kesempatan mempraktekkannya? Ketiga, ketika mempraktekkannya itu Anda prakteknya dengan orang-orang Tionghoa di Indonesia atau dengan orang-orang Tionghoa dari luar negeri. Itu berbeda lagi. Luar negerinya pun dari Tiongkok atau dari Amerika atau dari Taiwan, berbeda-beda pula. Dan masih ada lagi, apakah Anda belajar hanya untuk bicara? Apakah belajarnya juga pakai menulis? Atau belajarnya pakai cara saya? Cara saya yang sekarang saya ajarkan kepada cucu-cucu saya. Cara saya adalah begini. Pertama, saya kursus di dalam negeri dengan guru Mandarin di dalam negeri. Tetapi ya itu tadi, tidak mungkin bisa belajar tekun karena urusan terlalu banyak, gangguan terlalu banyak. Maka saya putuskan saya belajar di Tiongkok, bermukim di sana 1 bulan. Saya menyesal kenapa hanya 1 bulan. Yang ideal sebetulnya 3 bulan. Yang ideal. Tetapi harus di daerah yang tidak ada orang asing, yang tidak ada orang Indonesia. Agar mau tidak mau berbahasa Mandarin tiap hari. Begitu. Nah, tapi sekarang kan ada handphone. Anda nggak ketemu orang Indonesia, tapi Anda ngomong terus di handphone dengan orang Indonesia yang di dalam negeri, ya beda lagi hasilnya. Nah, yang saya lakukan adalah satu, saya menyusun kurikulum sendiri. Artinya, jenis bahasa seperti apa yang saya perlukan sehari-hari. Kalau kita ikut buku pelajaran bahasa Mandarin, bisa-bisa yang diajarkan itu kurang kita gunakan sehari-hari. Misalnya yang diajarkan itu biasanya begini. Biasanya ada buku pelajaran yang saya ingat, itu adalah Zai Beijing you ike da fan dian, jiao sheme fan dian. Kan nggak ada gunanya. Yang artinya di Beijing itu ada satu hotel besar yang sangat terkenal, disebut hotel apa? Kemudian dijawabnya ada Beijing Fan Dian, artinya hotel Beijing. Nah, di buku saya harus belajar itu. Kan nggak ada gunanya. Karena di Beijing sekarang udah hotelnya banyak banget, untuk apa harus belajar gitu. Misalnya juga nama-nama yang ditulis di buku itu, misalnya begini, Tawe Yao Chi Nali, misalnya gitu. Artinya David mau pergi kemana? Nama David kan di sini jarang begitu. Nah, sehingga istilah-istilah dalam buku itu kurang terlalu sangat Tiongkok. Kemudian juga tema-temanya juga belum tentu kita perlukan di sini. Nah, karena itu saya susun kurikulum sendiri, bahwa hari ini guru harus mengajarkan saya tentang listrik, misalnya, karena saya sangat perlu rapat-rapat tentang listrik. Itu mungkin 3 hari. Besoknya guru harus mengajarkan saya tentang bank, istilah-istilah bank, kredit itu apa, suku bunga itu apa, tabungan itu apa, uang itu apa, rekening itu apa, bahasa Mandarinnya gitu. Nah, mungkin berikutnya lagi tentang energi. Nah, jadi misalnya energi itu bahasa Mandarinnya apa, dan seterusnya. Kita yang menentukan kurikulum, sehingga guru ikut kita.
Begitu. Itu cara saya. Cara yang kedua, saya tidak mau belajar menulis pakai tangan. Terlalu sulit. Waktu untuk orang seperti saya tidak cukup. Terlalu sulit. Karena itu saya putuskan, saya belajar membaca. Jadi tidak belajar menulis, tapi belajar membaca. Dan saya minta dicarikan bacaan-bacaan yang sederhana untuk tahap pertama. Ya, misalnya, ni hao ma, misalnya, wo hen hao, artinya bagus, selamat, bagus, apakah Anda baik-baik saja, begitu. Yang begitu-begitu terus nanti saya tandai. Oh, ni itu bentuknya seperti itu. Tapi saya nggak bisa nulis. Tapi bentuknya seperti itu. Hao, bentuknya seperti itu. Ma, bentuknya seperti itu. Ini saya ingat. Harus saya ingat. Diulangi lagi, diulangi lagi. Ini menurut saya lebih cepat dibanding kita belajar menulis. Nah, keuntungannya ketika kita sudah membaca, sudah bisa membaca, berarti kita nanti akan bisa menulis. Bagaimana caranya? Sekarang dunia kan sudah maju. Sudah ada handphone yang berbahasa Mandarin, sudah ada komputer berbahasa Mandarin, sehingga kita tidak perlu menulis. Tetapi misalnya, ni hao ma, misalnya, ni, kita tulis ni di handphone. Nanti akan muncul di situ huruf-huruf Mandarin yang bunyinya ni. Apa saja, ada ni, ada ni, ada ni, semuanya muncul di situ. Nah, kita kan sudah membaca. Oh, kalau ni hao, nanti ni-nya pakai ni ini. Tinggal pencet di handphone ni. Ini. Hao, kita tulis H-A-O. Hao. Nanti akan muncul di handphone itu huruf-huruf Mandarin yang semua bunyinya hao. Ada yang hao, ada yang hao, ada yang hao. Semua muncul di situ. Mungkin kalau H-A-O, hao, yang muncul di layar handphone atau komputer, mungkin ada 20-an huruf yang semua bunyinya hao, cuma beda nada saja. Tetapi kita bisa pilih, oh yang saya perlukan hao ini. Jadi ni, hao, ma juga begitu, ma, ma. Kita tulis ma, ma. Nanti akan muncul di layar handphone itu semua huruf Mandarin yang bunyinya ma. Ada yang ma, ada yang ma, ada yang ma. Tapi semua muncul. Mungkin ada puluhan huruf Mandarin yang bunyinya ma. Nanti kita pilih, oh ma yang ini. Karena kita kan bisa baca. Nah, kita bisa menulis ni, hao, ma dalam huruf Mandarin. Tapi sebetulnya komputer yang melakukan. Jadi urgensi belajar menulis sudah tidak setinggi dulu lagi. Dan itulah cara saya. Yang penting pokoknya membaca saja. Loh Pak, berat sekali dong. Belajar membaca, mengingat-ingat huruf ini apa? Karena kan di belajar bahasa Mandarin ini kan tidak ada A, B, C, D. Kalau Arab kan masih ada alif, ba, ta, sa, dan seterusnya kan masih ada. Di mana nggak ada A, B, C, D, nggak ada alif, ba, ta. Nggak ada hono, coroko, nggak ada. Jadi setiap huruf adalah simbol. Setiap huruf adalah simbol. Nah, berat dong Pak, mengingat simbol-simbol yang ribuan itu. Ya berat. Lah kok bisa Pak? Saya ingat waktu saya belajar membaca Al-Quran dulu. Saya belum 5 tahun, saya sudah belajar membaca Al-Quran. Saya tidak tahu artinya itu apa. Tetapi kan saya tahu ini alif kalau digabung dengan ba, kemudian diberi sukun bunyinya ab, atau kalau tidak bunyinya aba, atau abi, atau abu. Kan bisa. Nah, jadi waktu saya belajar membaca bahasa Mandarin itu, saya tekadkan dalam pikiran saya harus bisa. Kenapa harus bisa? Saya dulu belum umur 5 tahun, bisa juga membaca Quran yang saya juga tidak tahu artinya. Yang saya juga tidak tahu itu huruf apa. Lama-lama kan juga bisa. Nah, begitu. Dengan tekad itu, saya bisa membaca, bisa kenal lah. Bukan bisa membaca, bisa kenal huruf-huruf Mandarin. Belum banyak, tetapi kenal yang kira-kira cukup untuk keperluan sehari-hari. Jadi berapa lama untuk semua itu lantas bisa? Saya pikir kalau Anda tinggal di Tiongkok 3 bulan, kemudian pulang, balik lagi ke sana 3 bulan lagi, kemudian pulang, balik ke sana lagi 3 bulan lagi, menurut saya bisa. Asal sungguh-sungguh tadi. Terima kasih.